Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 1 yang berbunyi, Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tetap harus bertahan pada iman percaya kepada Kristus di tengah pencobaan. Kata pencobaan secara sederhana bisa diidentifikasikan suatu maksud jahat atau menunjukkan adanya kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Pencobaan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia di dunia ini, termasuk orang yang beriman percaya kepada Kristus. Sekalipun kita harus dihadapkan berbagai pencobaan, maka kita diperintahkan tetap harus kuat dan harus mampu mengalahkan pencobaan itu seperti yang Kristus contoh teladankan, menang atas pencobaan di padang gurun, dan sebagai kunci atau syarat awal menang atas pencobaan itu adalah respons atau menjawab segala tuntunan firman Tuhan dengan hati yang benar, yaitu tetap berbahagia, bersuka cita. Seperti telah dituliskan oleh Yakobus di pasal 1 ayat 12 diungkapkan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Orang akan bersusah hati dalam pencobaan, tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk menjaga hati agar tetap mampu bersuka cita, karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan kita untuk bertahan di tengah pencobaan. Kualitas maupun mutu hidup seseorang akan terlihat di saat sedang dalam pencobaan ini. Ada yang kuat dan tidak sedikit pula ada yang begitu saja menyerah kepada pencobaan. Sekalipun pencobaan itu adalah salah satu alat uji, tetapi Rasul Yakobus menegaskan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 13. Penyebab utamanya adalah iblis. Pada Yohanes 10 ayat 10 bagian A difirmankan oleh Tuhan Yesus, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis seringkali mencobai umat manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmaniah, seperti yang pernah dialami oleh seorang Ayub. Sakit, kehilangan harta bendanya, semua anak-anaknya mati dalam sebuah insiden. Andai kata Ayub, kita belum tentu kuat menghadapi apa yang menjadi pergumulan kita, yang mungkin saja kita akan kecewa, marah, menyalahkan Tuhan, meninggalkan Dia. Penyebab lainnya adalah keinginan diri sendiri, seperti firman Tuhan yang dituliskan pada Yakobus 1 ayat 14 ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Berawal dari melihat timbul keinginan dalam hati, akhirnya jatuh dalam dosa. Itulah yang dialami oleh Raja Daud. Jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba. 2 Samuel 11. Membentengi diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan saja adalah kunci atau syarat untuk memungkinkan kita semua sebagai umatnya ini dapat menang atas pencobaan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini,
Boleh kami renungkan dalam-dalam bahwa sesungguhnya memang kami harus bertahan pada iman percaya hanya kepada Kristus. Di tengah pencobaan yang datang terhadap diri kami, yang jelas-jelas itu dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kami, memisahkan diri kami dengan Tuhan Allah pencipta, pemelihara dan sang pemilik atas diri kami umat-Mu ini. Apabila umat-Mu ini mau menyerah kepada pencobaan yang datangnya dari iblis itu, memakai sarana alat dalam pergumulan yang kami hadapi, persoalan maupun juga permasalahan yang sungguh melekat pada diri kami itu. Tapi dengan ingat, beriman percaya kepada Kristus itu tidak gampang menyerah kepada pencobaan. Tolong kami ya Bapa di dalam Roh Kudus, mampukan kami tidak kalah dengan pencobaan, tetapi mengalahkan seluruhnya itu dengan iman percaya sepenuhnya hanya kepada satu-satunya Tuhan yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang tetap hadir di dalam hidup kami umat manusia, di hati kami. Oleh kehadiran Roh Kudus itulah yang memungkinkan kami tidak akan pernah kalah terhadap pencobaan iblis. Kami dimenangkan karena Tuhanlah yang memenangkan kami, sebagaimana Tuhan telah membangkitkan kami dari kuasa kematian kekal itu, untuk mendapatkan hidup yang tidak hanya hidup di dunia ini, tapi kelak sampai kepada kehidupan yang kekal di sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kami yang terus bertahan di dalam hidup ini, hingga kepada waktunya ketika Tuhan mengambil kami dari dunia pada hari penghakiman kelak. Kami benar-benar dimenangkan dari kuasa neraka sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.